Salah satu masalah batin yang kalau sudah muncul bisa begitu membebani, yaitu kesedihan mendalam. Di mana jenis kesedihan ini biasanya identik dengan kehilangan atau kegagalan. Gagal dalam mencapai sesuatu atau kehilangan sesuatu. Terutama kehilangan yang amat sangat disayangi. Kenapa kesedihan mendalam bisa sedemikian membebani? Apa sebenarnya akar dari kesedihan mendalam ini? Dua pertanyaan penting untuk memahaminya, tapi jawabannya cuma satu, yaitu karena kesedihan ini berakar pada penyesalan. Iya, penyesalan adalah akar dari kesedihan mendalam. Semakin besar penyesalannya, pasti semakin dalam juga kesedihannya. Tapi, apa benar begitu? Ya, itu kesimpulan pribadi saya sih. Kesimpulan hasil dari mengamati perilaku klien di ruang konseling dan terapi saya. Tapi kesimpulan itu cukup beralasan kok. Coba saja kita amati. Mereka yang sedih mendalam karena kehilangan, pasti sedih karena ada sesuatu yang mereka sesali dari kehilangan itu. Contohnya begini, seseorang kehilangan barang yang disayanginya, karena barang itu dicuri misalnya. Bersama rasa sedih yang dirasa muncul, pasti ada penyesalan yang ikut muncul. Menyesal kenapa asal menyimpannya. Menyesal kenapa tidak lebih berhati-hati. Masuk akal? Ketika ada seseorang yang ditinggalkan oleh orang yang disayanginya, bersama kesedihan yang dirasakannya, pasti ada penyesalan yang ikut muncul. Tapi agak sedikit berbeda kalau pada orang yang disayang. Penyesalan ini biasanya akan berhubungan dengan menyesal karena kurang banyak kenangan positif yang dihabiskan bersama mereka yang disayang itu. Menyesal karena tidak sempat melakukan perpisahan, atau lebih ekstrim lagi, karena malah ada kenangan negatif yang membekas yang belum tertuntaskan. Sekarang begini, seandainya kita kehilangan seseorang yang kita sayangi karena sakit misalnya, tapi sepanjang hidup yang kita habiskan bersamanya, ada begitu banyak kenangan positif yang kita lalui dengannya. Bahkan menjelang akan kehilangan sosok itu pun, kita punya waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri. Untuk saling mempersiapkan diri untuk perpisahan. Ketika tiba waktunya ia pergi dari dunia ini, kesedihannya tentu tidak akan semendalam kalau yang terjadi kebalikannya. Yaitu kalau justru banyak kenangan negatif yang tidak tertuntaskan dengannya, tidak menduga akan kehilangan sosoknya, lalu mendadak sesuatu terjadi, dan kita harus berpisah dengannya. Kali ini pasti beda. Penyesalannya pasti lebih mendalam. Kesedihannya sudah pasti lebih mendalam juga. Begitu juga kehilangan barang tadi kan. Kalau kita sudah melakukan segala hal semaksimal mungkin, tidak ada titik kelengahan sama sekali, tapi tetap mengalami kehilangan, kita tahu bahwa itu musibah. Ya, mau diapakan lagi? Penerimaannya pasti lebih mudah, karena penyesalannya lebih sedikit.
Tapi lain kalau ada rasa penyesalan yang menyertai. Tahu ada kesalahan lah, tahu kurang cermat lah, kurang hati-hati lah, dan hal-hal lain yang kita sesali. Karena hal itu dianggap ikut berperan di balik terjadinya kejadian itu. Kali ini pasti lebih berat lagi penyesalannya. Maka lebih berat juga kesedihannya. Begitu juga ketika gagal. Kalau kita tahu sudah melakukan yang terbaik, memang tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Ya, kalaupun gagal, kita tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan, kan? Lebih bisa menerima pastinya. Lebih mudah move on istilahnya. Tapi kalau kita tahu kita gagal karena ada sesuatu yang seharusnya bisa kita lakukan dengan lebih baik, cuma itu tidak terlaksana karena kurang persiapan lah, kurang teliti lah, dan lain sebagainya. Atau bahkan kalau jadi korban objek kecurangan, ada kejadian yang kita tidak bisa terima. Pasti lebih berat kali ini menerimanya. Lebih berat lagi kesedihannya. Jadi, hal ini juga menjadi jawaban atas pertanyaan lain. Apa obat dari kesedihan? Hanya satu, penerimaan. Ikhlas menerima. Semakin besar perlawanan kita untuk bisa menerima, dengan kata lain, larut dalam penyesalan, semakin berat kesedihan itu membelenggu kita. Semakin kita bisa menerima, semakin ringan kita lebih bisa berdamai dengannya.